tuh merupakan faktor yang sangat penting ya bro. Iyalah. Kayak contoh misalnya, kita dulu suka bercanda-bercanda bro kan. Misalnya kalau naik pesawat, lu kalau naik pesawat ya, ini gue kasih tahu faktanya nih, fakta tentang pesawat ya. Itu kan udah bilang, oh harus misalnya ditegakkan kursinya. Itu kalau di private jet lu bisa tiduran bro. Benar. Itu turbulence pun lu boleh ke toilet. Ya boleh sih, berak sama gitu boleh. Gak pernah akan diatur. Gak usah jauh-jauh lah, kita kejauhan lah mereka. Mereka bisa punya sedikit bisa naik bisnis kelas lah sih. Lo coba, lu naik bisnis kelas, lu disuruh pakai seatbelt atau enggak? Itu gue tanya lo aja. Kalau memang itu aturannya. Terus coba lu sandarin belakang ini kan. Diminta gak buat, tegakin ya gitu. Pasti enggak bro. Ya kan? Coba lu tanya, itu pesawat yang sama loh. Kan berarti lu semua dikerjain udah apa kan? Ada yang bilang, oh tapi gue... Ada kemarin gue sempat lihat bahwa ada kasus viral. Apalagi tuh? Ada kasus viral di mana dia ada orang ya, anaknya sempat meninggal karena nggak ditangani dengan baik. Dia bilang kalau misalnya dia kaya itu dilayani dengan baik pasti. Memang betul dia. Ini gue nggak membenarkan pihak rumah sakitnya ya, karena itu pasti ada salah ya dalam kasus itu, dan gue nggak mendalami kasusnya. Tapi yang dia ngomong tuh benar. Dia demo dan dia orasi seperti ini. Dia sendiri di demo dia bilang, ini karena saya hanya orang miskin, makanya ini terjadi sama saya. Kalau saya adalah orang yang kaya, mereka pasti nyembah saya. Dia betul. Itu menurut gue juga bukan orang yang bodoh bro, dia paham konsepnya. Cuman kan pertanyaannya kalau gitu, harusnya semua orang jadi kaya dong. Atau semua orang harusnya mau untuk menjadi kaya. Tapi kan nggak semua orang bisa. Gitu. Dan menurut gue kalau lu sekedar jadi kaya dengan apapun bidang ya, mau kripto, lu mau jualan, terserah. Lu akan menikmati hidup yang jauh lebih enak dibanding lu jadi miskin bro. Ya kan? Even ke keluarga segala macam. Gimana kalau menurut lu? Ya siapa sih bro sebenarnya orang mau saya ngomong kekurangan. Tapi kan ada yang memproteksi dirinya dengan bilang, oh dia tuh misalnya dia sukanya belajar gitu kan. Dia suka belajar tentang politik, terus mau hidup miskin tuh ada. Itu cacat biasanya pikirannya. Iya, banyak bro. Karena secara alami manusia itu nggak ada yang mau hidup kekurangan bro. Itu sebenarnya dari dulu ya. Jadi saya nggak pernah lihat loh orang yang kayak nggak mau hidup berkecukupan, kecuali mereka ini sebenarnya udah kalah di hidup, terus cari justifikasi bahwa saya happy kok seperti ini. Iya benar. Ya happy tapi matanya nggak kelihatan happy ya. Udah mau nangis gitu, makanya saya happy kok. Saya happy di KRL. Bener. Tapi saya happy naik ekonomi tegak. Ya matanya merah gitu ya, sambil merah. Jadi janganlah ya. Bener. Kita memiliki pemikiran bahwa saya nggak bilang ya semua orang tuh harus hidup berlebihan ya, tapi berkecukupan. Iya. Tapi kita jangan kayak settle for less. Bener. Dalam artian kita tuh kalau kita paksa, kita tuh pasti bisa, dan apapun di dunia ini kita tuh selalu punya pilihan. Apapun itu. Jangan menjadi orang yang berkata bahwa wah saya ini hidup seperti ini karena saya tuh harus ngehidupin keluarga saya nggak bisa kemana-mana. Saya tuh setiap hari ya harus kayak ngurusin keluarga. Selalu ada pilihan. Betul. Ya mungkin kita bisa pilihan ya kita pergi dan kita ya cari uang yang banyak supaya kehidupnya keluarga jadi lebih baik, kan bisa juga. Bisa juga bener bro. Tapi orang selalu bilang kayak, oh ini nggak ada pilihan, saya harus menjaga keluarga saya. Jawabannya ya pilihannya kamu mau seperti itu. Kamu milih untuk hidup seperti itu. Ya milih untuk hidup seperti itu. Jadi ya selalu ada pilihan dalam segala hal. Kayak orang barusan, dia walaupun demo, tapi yang dia ngomong bener. Kalau dia waktu itu orang kaya datang situ, nggak akan hal itu terjadi sama dia. Dia tuh tahu itu bahkan. Iya. Harusnya dia mencoba. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Oh iya, banyak lagi yang nggak tahu, beda lagi tuh. Dan dia ada yang tahu. Iya. Tapi nggak ngapain? Nggak mau mengakui. Iya, nggak mau mengakui, benar. Ya jadi menurut saya orang itu egonya harus belajar dikecilin sih sebenarnya. Karena banyak sekali orang ini yang hidup ya dengan ego yang terlalu gede, ya sampai dia taruh helm itu ya saking gedenya egonya tuh nggak bisa masuk tuh helm. Iya, besar banget kepalanya. Egonya harus dikecilin tuh. Ada yang bilang, tapi lu bilang bro tim nih, Zahran nih namanya. Ini orang yang mikir kayak gue tuh ngomong A, terus gue ngomong B, terus kontradiksi. Padahal enggak. Dia bilang, tapi lu pernah bilang kalau uang masih 10-5 juta, 10-50 juta, it's nothing money. Bener, it's nothing money. Gak usah mikir Bitcoin buat fokus kuatin earnings power. Satu, gue gak pernah bilang untuk gak nabung Bitcoin ya. Gue bilang Bitcoin itu adalah tabungan dari dulu. Ini udah lama sekali gue ngomong. Ya, dari 5 tahun lalu gue masih ngomong hal yang sama. Ada bilang fokus kuatin earnings power. Apakah trading itu bukan earnings power? Apakah orang yang bekerja jadi trader di Goldman Sachs itu bukan earnings power dia? Iya. Otak lu monyet gitu kan. Kayak lu mikir nih
apa kayak wah ini hitam, hitam gitu. ini putih. Ini putih. Goblok kan. Daharan itu. Iya. Trading itu adalah sebuah aktivitas yang lu lakukan secara aktif. Lu ngelihat chart, lu ambil posisi, lu tutup posisi. Yes. Itu ada profesinya itu teman-teman. Ya. Lu kalau cari trader ada di JP Morgan itu ada trader ya. Di sekuritas juga ada trader. Di aset manajemen tuh ada trader. Itu profesi teman-teman. Itu profesi yang bahkan bukan duit lu sendiri lu masukin, lu bisa duitnya orang, lu digaji nih sama bank untuk lu trading tuh ada. Di Goldman Sachs tuh ada divisi floor tradernya, teman-teman. Itu profesi. Gitu loh. Bukan kayak oh itu lu cuma diem nangkring-nangkring ya, lu kayak tadi, Bro Kakak. Hajar di situ di price entry ETH tadi 2000 ya udah bye-bye. Dapat duit nggak? Dapat. Semua yang di dalam kita dapat duit nggak? Dapat. Ya. Orang kayak lu yang masih bingung, oh, ini apa fokusnya kemana ya? Itu goblok. Karena lu nggak take action. Orang kaya tuh selalu take actionnya cepat, bro. Dia lihat apa? Dia take action. Dia lihat apa? Dia take action. Nih kebanyakan orang nanya sama lagi nih. Mau berkarir di industri AI, menurut lu belajar mending kuliah atau course? Itu kayak pertanyaan goblok. Lu kan mau fokus AI nih. Lu udah cari sendiri lah di Google itu. Ngapain lu tanya gua? Artinya lu gak pernah mau fokus, lu cuma prokrastinasi gitu. Oh gua mau begini nanti, oh gua mau kripto nanti, oh gua bagus trading atau beli Bitcoin earning spot, kontol. Bego lu gak usah nonton gua lagi gitu orang kayak lu. Ya. Karena kita udah tahu nih, kita berdua tahu bahwa dua industri besar, AI dan kripto. Yes. Kita nggak bisa bikin AI. Gua dan Bro Kakak tidak bisa bikin AI. Bro. Bukan skill set kita, bukan kepintaran kita di situ. Ya kita akan pakai AI sebagai alat, tapi kita tidak akan berinvestasi di AI. Kita tidak akan mengerti tentang AI. Kita ngerti tentang kripto. Karena itu yang mau gue ubah. Menurut gue uang itu tidak adil dan yang gue mau bikin adil adalah uangnya. Ya gue fokus di sana dan gue kerjakan gitu loh. Sesuai porsi gue, exchange gue bikin, edukasi gue bikin, Ya. medianya gue bikin, semuanya gue bikin. Ini kan kita baru mau ke step yang ketiga bro, media kan. Kita mau bikin tim media baru segala macam untuk karena buat sebarin saatnya kita sebarin gospel kriptonya ini. Gitu loh. Ke orang-orang yang mau nonton ini gitu. Setuju. Gimana menurut orang yang kayak bingung gitu. Dia mau ini, mau itu. Terus kayak ini mulai dari mana ini? Ya mulai anjing. Lu kalau mau belajar main piano, lu nggak nanya Beethoven kayak cara mainnya gimana? Enggak, Beethoven tuh langsung main gitu. Atau pelajarin ya sejarahnya Beethoven. Oh iya, harus gimana gitu. Enggak, main aja pianonya. Iya. Gimana menurut orang mau trading kripto ini bilang mau sukses, mau kaya, tapi kayak mikir-mikir nih mendingan mana dulu, jualan dulu, trading kripto dulu. Lu pilih satu lah anjing. Kayak sulit banget gitu loh otak orang Indonesia itu. Ya orang mungkin ini ya, saya ngomong terlalu lama bro. Iya. Saya bilang ada belenggu di dalam satuan masyarakat ini yang mana mereka ini kebanyakan berteori. Iya betul. Karena kan kita sekolah apapun selalu dikasih teori. Cuman kayak praktiknya tuh minim sekali. Menghafal bro, menghafal Ya, teori. itulah mengapa ya kita ngomong orang jadinya apa-apa tuh diteoriin dulu. Iya betul. Tapi actionnya kurang. Ya apakah teori itu nggak penting ya? Jawabannya penting. Penting. Tapi ya by the time Iya. kamu tuh harus imbangin antara teori dan aksimu. Kayak Betul. misalkan join Aceh nih belajar. Oke, saya mau belajar 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu tuh ya kamu pelan-pelan aksi ya sambil setiap hari pun juga sambil belajar. Betul. Jangan 2 minggu itu nggak ngapa-ngapain terus habis itu nggak butuh waktu 2 bulan lagi, itu kelamaan jawabannya. Karena Iya, market betul. bergerak sangat cepat. Ya ini pun dalam waktu sehari itu udah naik 28%. Ya, itu Ethereum naik berapa persen? Itu kalau lu taruh uang 10 juta udah berapa duit lu? Udah dapat duit kan lu sekarang udah makan lu sekarang. Tapi kalau lu nggak action. Nah, gini deh contoh deh. Oke. Gue mau nanya yang ikut webinar kita berapa banyak sini? Coba kalian jawab sini. Yang ikut webinar kita berapa banyak sini? Ayo coba. Ini kalian chat di sini yang ikut webinar kemarin. Dan gue pengen tanya kalian, dari yang ikut webinar kemarin aja yang udah untung dari Bitcoin dan dari call Ethereum yang ikut di dalam, itu berapa banyak coba? Yang cuan kasih tahu kalian cuan jumlahnya berapa biar kita tahu di sini ya. Kalian cuan dan jumlahnya berapa dari Ethereum? Ya, yang udah ikut di dalam, udah member di dalam gitu. Jadi buat yang bilang, "Oh, ini jual scam." Gitu. Nah, hadir cuan. Itu kan, Bro. Simple, lu dengerin praktisi kan kita memang we make fucking money dari sini. Gue bilang tadi 600 perusahaan TBK itu di bawah 100 M. Gue tuh bikin duitnya seminggu. Gitu. Itu perusahaan setahun tuh. Net profitnya banyak di bawah 100 M. Ya. Nah, cuan 35 juta dari ETH call di dalam spot.
Ya kan? Itu berarti, Kata-kata kayak rider kelas. Berarti balik modal dong. Berapa hari itu bro dari webinar? ya 2 hari ya. Wah. Itu berarti 100 juta tuh kan.